Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiil mustafa wa ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah pertanyaan yang belakangan ini kembali kita dengar dari beberapa media tentang apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mimpi basah. Itu pertanyaannya. Kadang-kadang pertanyaan seperti ini menggelitik telinga kita, akan tetapi insya Allah tidak mempengaruhi apa yang kita pelajari dan apa yang kita yakini selama ini tentang maksumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, ada baiknya terlebih dahulu kita mengetahui, mengulang-ulang bahwa mimpi terjadi pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus atau nabi-nabi dan rasul yang lainnya. Kita sebut saja contohnya Nabi Ibrahim. Sayyidina Ibrahim alaihi salam, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inni ara fil manami anni athbahuka." Ini tentang kisah atau mimpi yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim untuk menyembelih putra kesayangannya Nabi Ismail. Artinya apa? Mimpi terjadi pada diri Nabi Ibrahim alaihi salam. Begitu juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bermimpi? Jawabannya iya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz yurikahumullahu fi manamika qalilan walau arakahum katsiran lafashiltum wa latanaza'tum. Ayat itu ada di dalam surat Al-Anfal. Kalau saya tidak salah, silakan dirujuk kembali. Artinya, tatkala Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada engkau di dalam tidur engkau fi manamika qalilan, bahwa jumlah mereka itu sedikit. Ayat ini tentang kondisi atau penglihatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jumlah orang-orang musyrik yang akan dihadapinya. Allah tengokkan itu di dalam fi manamika, dalam tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka ini sedikit. Orang-orang musyrik itu sedikit jumlahnya, sehingga semangat juang para sahabat Nabi itu muncul, bergelora. Walau arakahum katsiran lafasiltum wa latanaza'tum. Kalaulah Allah memperlihatkan jumlah mereka itu banyak, maka kalian akan gentar, kata Allah. Dan justru kalian akan terpecah belah. Ya, intinya dalam kesehariannya para nabi dan rasul bermimpi. Dan mimpi mereka adalah hak, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mimpi basah? Yang kita yakini, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kita yakini, yang kita pelajari dan kita yakini selama ini, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mimpi basah. Tidak pernah mimpi basah. Kenapa? Karena mimpi basah itu tala'ub minasyaitan. Itu tipuan setan, itu permainan setan. Wa huwa ma'sumun an dzalika. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga para nabi dan rasul yang lain, itu mereka maksum dari hal-hal yang serupa itu. Adapun hadis yang dipakai oleh sebahagian ulama, dan saya tidak menutup bahwa pendapat ini ada, hadis tersebut hadis yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu taala anhuma, di mana mereka dalam riwayat yang hampir sama redaksinya, Ummu Salamah, Sayyidah Ummu Salamah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban min ghairi ihtilamin thumma yasumuhu. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah pagi hari itu dia dalam keadaan junub, tapi bukan karena ihtilam, min ghairi ihtilam, ada istithna di sana. Kemudian Rasulullah melanjutkan puasa pada hari itu, tetap berpuasa maksudnya. Nah,
ulama-ulama yang mengatakan bahwa ihtilam, mimpi basah itu boleh terjadi pada diri Nabi, walaupun secara fakta itu tidak bisa dibuktikan, kenyataannya tidak dapat dibuktikan, tapi hadis tadi, wajhud dilalahnya oleh mereka, bahwa istifna, pengecualian itu menunjukkan boleh terjadi ihtilam pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau tidak boleh, maka tidak ada gunanya istisna itu. Itu kata mereka, dan itu yang dinukilkan, yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari, syarah Sahih Imam Bukhari, bab as-saim yusbihu junuban. Imam Ibnu Hajar menukilkan pendapat tersebut. Artinya beliau sendiri tidak menutup pendapat itu. Akan tetapi, sekali lagi, pendapat yang kita amalkan, pendapat yang kita pegang, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mimpi basah. Ada syair yang selalu kita baca. Kalau di pondok-pondok pesantren itu selalu diulang-ulang. Kata syair itu, lam yahtalim qattu taha. Tidak pernah mimpi basah. Rasulullah itu, nama beliau, nama lain beliau adalah Taha. Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah mimpi basah. Dan bagaimana dengan hadis tadi? Hadis tadi justru istidlal atau wajhud dilalah yang disampaikan tadi itu dari mafhum. Sementara mantuknya itu jelas. Min ghairi ihtilam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban min ghairi ihtilamin thumma yasumuhu. Dalam riwayat dari Sayyidah Ummu Salamah, dalam riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ashhadu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana la yusbihu junuban min jima'in ghairi ihtilamin thumma yasumuhu. Lebih kurang samalah pemahamannya. Jadi istifna itu mantuknya. Justru dalil mantuk itu lebih kuat daripada dalil mafhum. Jadi kalau mafhumnya seakan-akan istisna itu menunjukkan bahwa ihtilam itu boleh terjadi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia junub pagi-pagi bukan karena ihtilam. Jadi seakan-akan ada kondisi di mana dia junub karena ihtilam. Tapi sekali lagi saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu namanya dalil atau istidlal dari mafhum. Sementara mantuknya justru menegaskan itu bukan ihtilam. Yang kita pegang adalah mantuknya. Dan pendapat ini sesungguhnya, pendapat yang saya maksudkan itu pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mimpi basah. Itu pendapat yang dipegang oleh kebanyakan ulama kita. Imam Suyuti radhiyallahu taala anhu bahkan menyusun tulisan khusus tentang hal tersebut. Bahkan sampai-sampai beliau mengatakan untuk istri para nabi pun ihtilam itu tidak terjadi, karamatan lahunna, kemuliaan bagi istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jika pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bermimpi dalam kesehariannya? Jawabannya iya. Namun jika pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mimpi basah? Maka jawabannya tidak. Karena mimpi basah adalah tala'ub dari syaitan, dan itu mustahil. Atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi dan rasul lainnya maksum dari hal-hal yang serupa demikian. Wallahu alam. Semoga bermanfaat bagi kita bersama-sama. Hamba mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.